sorry ass DJ. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Hayatul Latifah dari Manajemen Pemasaran. NIM saya 180111029. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Dadang, yaitu manajemen kewirausahaan tentang membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat. Nah, yang pertama, entrepreneurship dapat diartikan sebagai kegiatan entrepreneur. Terdapat banyak definisi tentang entrepreneurship yang secara garis besarnya, entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik usaha kecil maupun skala besar. Jiwa entrepreneurship bagi masyarakat seharusnya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, instansi akademik maupun instansi swasta. Kebutuhan kuantitas entrepreneur Indonesia memang sangat mendesak. Dengan adanya perdagangan bebas yang akan terjadi beberapa tahun ke depan, dibutuhkan entrepreneur yang banyak dan berkualitas untuk membendung laju pengaruh usaha dan bisnis dari luar negeri. Selain itu, entrepreneurship mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan keturunan terhadap krisis ekonomi. Entrepreneur mampu memberikan alternatif yang baik untuk mengurangi bahkan menghapus angka pengangguran yang membesar. Ketahanan terhadap krisis ekonomi mampu ditopang dengan adanya entrepreneur yang mampu menampung pekerja maksudnya dalam suatu perusahaan. Apalagi jika jumlah entrepreneur semakin banyak, tentunya ketahanan terhadap krisis ekonomi diharapkan semakin meningkat. Yang sering kita dengar dan artikan bahwa kewirausahaan sama dengan atau selalu identik dengan pemahaman usaha manufaktur dan dagang ya. Saat ini pemaknaan kewirausahaan telah berkembang, tidak hanya pemaknaan seorang sebagai pengusaha, namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru, dan pasar yang baru. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat, dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas, yaitu sosial, politik, pendidikan, usaha dan bisnis. Kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas aktivitasnya, mulai dari individual, entrepreneurship, industrial entrepreneurship, sampai yang terakhir berkembang adalah social entrepreneurship. Nah, selanjutnya membangun tradisi entrepreneurship. Nah, di sini tradisi entrepreneurship dalam keluarga setiap manusia dibekali sifat entrepreneurship sejak lahir. Karena sejak lahir sudah dibekali keberanian, kreativitas, dan inisiatif untuk belajar di sekelilingnya. Namun setelah tumbuh, tidak semua anak dibekali untuk hidup dinamis dan kreatif. Akibatnya, pertumbuhan kepribadian dan kepercayaan diri tidak tumbuh optimal. Entrepreneurship ini tidak hanya diperlukan untuk bisnis saja, karena hampir seluruh bidang di kebutuhan jiwa entrepreneur, baik untuk keberhasilan kerja ataupun keberhasilan organisasi. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama seseorang dalam kehidupannya. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, saudara, serta keluarga terdekat lainnya. Dalam lingkungan keluarga, salah satunya orang tua akan mempengaruhi anaknya dalam menentukan masa depannya. Misalnya saja dalam hal pemilihan pekerjaan.
Menjadi seorang wirausaha tidak lepas dari dukungan orang tua atau keluarganya. Apabila keluarga memberi dukungan serta pengaruh positif terhadap minat berwirausaha, maka seseorang akan memiliki minat berwirausaha. Namun apabila keluarga tidak mendukung seseorang untuk berwirausaha, maka minat berwirausaha akan semakin kecil atau memiliki minat berwirausaha. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya pendidikan berbasis entrepreneur. Nih, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 2013 menjelaskan melalui pendidikan, seorang entrepreneur dapat diajarkan dan diciptakan. Pendidikan entrepreneurship adalah pendidikan yang berbasis eksperiental atau pengalaman, yang lebih mengedepankan praktek di lapangan yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. Dan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh dari entrepreneurship secara education terhadap perilaku entrepreneur mahasiswanya, yang dapat ditunjukkan dengan dimilikinya perilaku achievement, personal control, dan self systemnya setelah mahasiswa mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan atau entrepreneur berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha. Hal ini mampu mengarahkan generasi muda untuk memilih profesi entrepreneur segenap jiwa dan raganya. Dengan pendidikan entrepreneur membantu menciptakan generasi dan tradisi entrepreneur yang mandiri. Nah, peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara tidak hanya terjadi di negara kita, namun pada negara-negara yang maju juga mengalami hal yang sama. Besarnya tingkat pengangguran dan menimbulkan masalah sosial yang dapat berimbas terhadap seluruh aspek kehidupan. Memperluas lapangan kerja merupakan hal yang sangat mutlak untuk mengatasinya. Dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan usaha yang produktif, kreatif, dan inovatif, baik untuk usaha formal maupun informal. Pengembangan entrepreneurship tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menambah pendapatan negara. Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan dalam kemudahan memperoleh modal usaha dari lembaga pembiayaan sangatlah diperlukan. Nah, selanjutnya entrepreneur dan perannya dalam perekonomian. Frances 2010 mengungkapkan bahwa dalam dimensi yang lebih luas wirausaha sangat diperlukan karena perannya di dalam mendinamisasikan kegiatan ekonomi, bisnis keluarga, masyarakat, daerah, dan negara, yaitu dengan munculnya para pelaku ekonomi bisnis baru yang disebut wirausaha. Bila dinamisasi kegiatan ekonomi bisnis ini dapat dipertahankan dan bahkan tingkatan dalam waktu yang cukup lama, maka hal ini dapat membuat fondasi yang kuat bagi ketahanan ekonomi negara terhadap fluktuasi dan krisis ekonomi global. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 dan 2008 hingga saat ini, bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilahirkan oleh wirausaha antara lain yaitu: 1. Munculnya kegiatan bisnis baru, diantaranya adalah impor dan ekspor produk jasa serta adanya pertukaran tenaga ahli atau tenaga teknis akibat kerjasama bisnis. Yang poin kedua, sebagai penghasil bahan baku, penghasil produk dan jasa juga berperan menciptakan unit usaha baru lainnya. Poin selanjutnya yaitu terciptanya perdagangan atau pengusaha perantara dalam berbagai skala mikro, kecil, dan menengah. Munculnya banyak pengusaha mikro yang berperan sebagai agensi dari perusahaan yang skala menengah atau besar, menciptakan dinamisme dan strategi pemasaran baru bagi usaha untuk
menenangkan pesaing bisnis dengan menggunakan berbagai bentuk media, promosi, dan pemasaran. Yaitu poin selanjutnya, munculnya berbagai jenis dan skala usaha atau kegiatan bisnis seperti di atas, bahwa membawa manfaat yang besar bagi masyarakat untuk dapat mencari lapangan kerja dan juga memunculkan lapangan alternatif usaha baru. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu memunculkan pembudayaan semangat pesaing bisnis yang tinggi. Yaitu membangun lingkungan kerja dan organisasi serta budaya korporat yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas sumber daya manusia dan pesaing antar staf untuk berprestasi tidak saja dalam hal inovasi produk, jasa, dan sistem baru, tetapi juga lebih peka atau sensitif terhadap pemuasan kepada konsumen dan antisipatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Yaitu untuk menang dalam pesaing bisnis, para pelaku bisnis harus mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk mempunyai ini, seseorang wirausaha harus mempunyai kreativitas yang tinggi agar dapat memunculkan berbagai inovasi baru yang baik dalam menciptakan produk dan jasa, dalam desain, kemasan, dan kualitas, strategi dan pemasaran, dan dalam penguasaan keahlian dan teknologi. Itu poin ketiga, pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Salah satu watak atau perilaku seorang wirausaha adalah kemampuannya untuk membaca kondisi pasar. Hasil bacaan tersebut kemudian dihitung dengan cepat dan pada akhirnya akan dapat disimpulkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dari usaha aktif dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan pasar, dan juga akan diketahui dengan jelas seberapa besar skala potensi pasar tersebut. Apa sih yang akan dilakukan oleh wirausaha tersebut? Akan memunculkan hal-hal sebagai berikut nih, yaitu menyediakan banyak pilihan atau pilihan alternatif produk dan jasa baru dalam pasar. Terus yang keduanya, menciptakan alternatif tempat atau lokasi yang baru untuk transaksi bisnisnya. Ketiga, menciptakan konsumen dengan munculnya produk dan jasa baru. Yang keempat, cara baru dalam berbisnis. Yang kelima, mencoba menciptakan kepemimpinan baru dalam pasar. Menumbuhkan jiwa tradisi entrepreneur dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama kali manusia belajar dan membentuk karakter. Tradisi keluarga mengarahkan manusia untuk berjiwa mandiri, inovatif, kreatif, dan pantang menyerah dan ulet juga. Selanjutnya adalah pendidikan yang mengarahkan peserta didik untuk terbiasa belajar berjiwa entrepreneur dengan kurikulum pendidikan yang berbasis entrepreneur. Peserta didik dibiasakan berperilaku berentrepreneur sehingga tradisi ini membawa kebiasaan mereka untuk memilih profesi entrepreneur. Nah, terakhir nih adalah dukungan pemerintah terhadap entrepreneur. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk kembangkan entrepreneur muda. Di antara program tersebut adalah seminar, pelatihan, kompetisi bisnis plan, menerapkan kurikulum berbasis entrepreneur, hingga hibah pendanaan UMKM. Ketiga, tradisi yang diciptakan oleh keluarga, pendidikan, dan pemerintah maupun mendorong tumbuhnya tradisi entrepreneur pada masyarakat. Sekian dulu ya guys, review jurnal yang aku udah review tadi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.